Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tujibu biha wa man nadama wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir karena Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Kita akan membahas tafsir surah An-Nisa ayat 34 dan 35. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena tidak membahas ayat ke-33, yang mana ayat 33 ini ada keterkaitan pembahasan dengan ayat 11, 12 serta ayat 176 nantinya terkait dengan masalah warisan. Jadi tidak jauh berbeda dengan pembahasan tentang masalah warisan, walaupun dalam hal ini ada perbedaan. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ke-33, apakah statusnya masih muhkam atau mansukh, artinya hukumnya masih berlaku ataukah sudah terhapus oleh ayat 75 di surah Al-Anfal, ya, wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd. Karena ayat ke-33 ini memberikan informasi bahwa orang-orang yang terikat perjanjian sebelumnya untuk saling memberi pada masa jahiliyah, maka harus diturunkan janjinya itu di masa Islam. Sehingga saat itu Abu Bakar berjanji untuk tidak memberikan hartanya berupa warisan kepada salah seorang putranya yang saat itu masih kafir, maka diturunkanlah ayat ini. Nah, jadi ada perbedaan ulama apakah ayat ini masih berlaku hukumnya ataukah tidak. Sebagian mengatakan terhapus oleh Al-Anfal ayat ke-75, wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd, dan kaum kerabat sebagian itu lebih utama daripada yang lainnya. Dan di antara pendapat yang pertengahan bahwa untuk ahli waris yang masih ada terkait dengan hubungan nasab, maka dibagi warisannya itu dengan skema yang telah ditentukan Allah Ta'ala mengikuti hukum-hukum faraid. Tetapi untuk yang di luar ahli waris ataupun yang masih artinya perbedaan, ya ada perbedaan agama, maka bisa diberikan dalam bentuk wasiat. Nah, itu saya kira pendapat pertengahan yang terkait dengan ayat 33 ini. Nah, pada ayat ke-34 dan 35 ini ya, kita masih melanjutkan dan kita berada sekarang pada jilid ketiga ya dalam kitab Tafsir Al-Munir ini. Kitabnya ini berjumlah 15 jilid. Kita masih berada pada jilid yang ketiga. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bisa istiqomah mengkaji ayat-ayat lewat kitab-kitab tafsir seperti ini yang sangat penting ya untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada kita dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi pada paragraf ini diberikan judul oleh Syekh Wahbah Zuhaili, Qawamatur Rijal 'alan Nisa, kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Wa turuq taswiyat niza baina zawjaini, dan cara menyelesaikan sengketa antara suami istri.
Kita langsung kepada ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Kita perhatikan pada ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kaum laki-laki atau para suami adalah pemimpin atau penanggung jawab 'alan nisa, atas kaum perempuan, atas kaum istri. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu kaum laki-laki, atas sebagian yang lain, kaum perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan, memberikan nafkah sebagian dari harta mereka. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Adapun perempuan-perempuan, para istri yang kamu khawatirkan akan melakukan nusyuz atau pembangkangan ketika taatan, fa'iduhunna, maka langkah pertama yaitu berikanlah nasihat kepada mereka. Wahjuruhunna bil madaji', tinggalkanlah mereka di tempat tidur, artinya pisah ranjang. Wadribuhun, langkah ketiga kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak membahayakan, yang tidak menyakitkan. Fa'in atornakum, maka apabila mereka menaati kalian, fala tabghu alaihin sabila, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Innallaha kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Adapun ayat ke-35, wa in khiftum shiqaqa bainihima, jika kamu para wali khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, antara suami istri, ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, tidak bisa disatukan, fab'athul hakaman min ahli, maka utuslah seorang juru damai dari kalangan keluarga laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan juru damai dari keluarga wanita atau perempuan. Iyurita islah, jika keduanya, kedua hakam, kedua juru damai itu menginginkan islah, perdamaian, yuwaffiqillahu bainahuma,
maka Allah akan memberikan petunjuk taufik kepada suami istri. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana aliman khabira, Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita akan membahas tentang latar belakang turunnya ayat ini dan juga maksud tafsir dan nantinya tentang hukumnya, saya berikan komentar terkait dengan ayat ke-35. Dalam hal ini dulu pernah ada perseteruan antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai terjadinya perang Siffin. Maka untuk upaya damai antara keduanya diutuslah juru damai atau penengah, negosiator. Dari kubu Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Ash'ari, sedangkan dari kubu Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Amr bin As. Nah, dengan diutusnya dua orang juru damai ini, ada komentar yang tidak mengenakan dari orang-orang Khawarij. Mereka protes kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, pengutusan atau pengiriman delegasi juru damai ini, atau dalam bahasanya adalah tahkim, pembuat hukum ataupun juru damai antara dua kubu ini, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah tidak memerintahkan secara tekstual tentang tahkim ini. Maka Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada kaum Khawarij ayat ini, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliyah. Jadi kalau ada perseteruan antara suami istri, Allah memerintahkan untuk dikirim delegasi juru damai antara kedua belah pihak. Kalau urusan rumah tangga yang simpel, yang kecil dengan anggota keluarga yang terbatas, Allah perintahkan untuk melakukan tahkim, perdamaian antara kedua belah pihak dengan utusan masing-masing. Maka kita ini sekarang menghadapi urusan umatnya Nabi Muhammad SAW yang jauh lebih besar, yang sangat strategis, yang sangat penting. Kok kamu memprotes gitu ya? Memprotes urusan ini, artinya ini mibadil awal ya. Artinya kalau dalam berpikir, usul fikih adalah mafhum muwafaqahnya. Kalau urusan rumah tangga ada perbedaan suami istri saja, Allah memerintahkan untuk didamaikan antara dua belah pihak, ada utusannya. Maka ini urusan yang lebih luas, urusan umat Islam antara dua kubu yang masing-masing membawa gerbong yang sangat banyak. Maka sangat layak apabila masing-masing ini membuat ijtihad untuk mengutus utusan masing-masing yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini kurang lebih ya terkait dengan pemahaman ayat-ayat tertentu ini penting ya. Kita tidak hanya memahami teks itu dan khusus ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis secara tekstual yang tertulis saja, tetapi yang lebih penting adalah memahami ayat secara kontekstualnya. Sehingga kalau sekarang kita menghadapi dinamika perbedaan pendapat di dalam masyarakat, maka jangan mudah kita menuduh orang yang tidak sama perilaku ibadah atau muamalahnya dengan kita dengan mengatakan itu tidak ada dalilnya, maka begini begitu. Jangan mudah mengatakan statement seperti itu. Yang boleh adalah saya belum tahu dasar hukumnya, dalil ayat atau Qur'annya tentang masalah itu. Nanti kalau saya tahu akan saya sampaikan pendapat. Nah, itu adabnya ya. Jadi kita tidak boleh memvonis yang dilakukan itu salah, tidak ada dalilnya,
dalam ibadah yang dilakukan itu salah karena bertentangan dengan dalil tertentu dalam muamalah, nah itu nanti dulu ya. Jadi kita intinya jangan terburu-buru memberikan vonis, karena nahnu du'at walasna, kutub kita ini sebagai para dai, bukan sebagai hakim ya, bukan qadhi. Kalau hakim memvonis ini salah ini benar, tapi kalau dai memberikan himbauan secara persuasif, pendekatan secara bijak, tidak langsung memberikan vonis hitam putih dan lain-lain. Karena perbedaan pendapat saat ini sangat banyak ya, bukan hanya yang dihadapi oleh kita saja, para sahabat dulu yang langsung mendengar informasi A1 dari Nabi SAW itu berbeda pendapat, yang itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah, pada saat mau terjadinya pengusiran Bani Quraidah. Jadi setelah Nabi pulang dari perang Khandaq, belum istirahat langsung didatangi malaikat Jibril untuk menyerbu kaum Bani Quraidah karena mereka berkhianat di perang Khandaq, perang Ahzab, bersekutu dengan orang-orang kafir. Nah, maka Nabi mengutus kepada para sahabat yang jumlahnya kurang lebih 3.000. Mereka secara berkelompok-kelompok, dan di antara yang beliau sampaikan kepada mereka, la yusalliyanna ahadun al-asra illa bi Bani Quraidah. Janganlah sekali-kali salah seorang antara kalian sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah, atau kecuali di Bani Quraidah. Maka berangkatlah rombongan ini, dan di tengah perjalanan ketika mereka belum tiba di tujuan dan waktu asar mau habis, berbeda pendapat kelompok ini. Kelompok pertama memahami secara tekstual saja, pokoknya kita harus sholat asar di tujuan di Bani Quraidah sana, walaupun waktu sholat asar sudah habis gak masalah. Yang penting kita harus sholat asar di sana. Nah, maka mereka baru tiba di sana setelah sholat isya. Jadi sholat asarnya sama maghrib karena isya dijamak bareng-bareng di sana. Ini kelompok tekstualis ya, yang memahami apa adanya sabda Rasulullah. Kelompok kedua memahami secara kontekstual. Kita ini diperintahkan untuk sholat asar di Bani Quraidah, maksudnya adalah disuruh untuk mempercepat langkah kita sehingga kita sampai di tujuan sebelum waktu sholat asar selesai atau habis. Sehingga kalau kita baru di pertengahan jalan waktu sholat asar mau habis, ya kita sholat asar di sini sebelum waktu asar habis. Nah, ini kelompok kontekstual ya, mereka ini sholat asar di jalan, tidak sampai di Bani Quraidah. Ketika kedua kelompok ini melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW, beliau tidak menyalahkan kelompok A dan kelompok B. Semua diakomodir, semua diterima. Coba ya kita perhatikan betapa bijaknya Rasulullah SAW. Kelompok yang tekstual diterima, kelompok kontekstual juga diterima. Nah, ini jamaah sekalian, saya kira pelajaran yang penting untuk kita ambil hikmah ya. Kita sekarang jauh dari masa risalah, sehingga pada saat kita membaca ayat tertentu ataupun hadis tertentu, sangat dimungkinkan ada perbedaan pendapat dari ulama fulan dan sebagainya. Maka kita harus saling menghormati, saling menghargai, selama perbedaan itu disebut istilahnya ikhtilaf mu'tabar, perbedaan yang memenuhi standar. Mu'tabar itu standar, bukan semata-mata karena ego sektoral atau kepentingan kelompok atau kepentingan hawa nafsu pribadi-pribadi. Itu ikhtilaf mu'tabar yang harus menjadi pertimbangan ya, dalam memahami nusus, baik itu dari Al-Quran atau dari hadis. Ini faedah yang bisa saya sampaikan untuk ingat ya dengan ayat ini, dan kita sedang dalam pembahasan. Selanjutnya sama sekalian kita akan
membahas tentang sababun nuzul ayat yang ke-34 ini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Imam Hasan Al-Basri berkata, ada seorang perempuan datang menghadap Rasulullah SAW dan melaporkan suaminya yang telah menamparnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu wajib hukum kisos, hukuman yang sama dengan perbuatannya. Jadi hukum balas, hukum kisos itu tidak mesti hukum kacau ya. Hukum kisos artinya hukum balas. Dia menampar istri, maka istri harus menampar suaminya, nah, seperti itu. Maka turunlah ayat ini. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, ar-rijal qawwamun 'alan nisa ila akhirih. Laki-laki pemimpin atas wanita, dan akhirnya perempuan itu kembali ke rumahnya dan tidak melakukan kisos kepada suaminya. Ini satu riwayat tentang sababun nuzul, melengkapi riwayat tersebut dari Mufaddil berkata, ayat ini turun berkenaan dengan masalah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi. Barangkali panjenengan ingat ya, nama Sa'ad bin Rabi ini terkenal. Beliau adalah sahabat Ansor, kaya raya. Ia dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Nah, nyambung ya. Abdurrahman bin Auf seorang kaya raya yang ada di Mekah, meninggalkan harta dan perniagaannya di Mekah. Maka supaya sekufu, selevel, dipersaudarakan dengan sahabat Ansor yang kaya raya juga, Sa'ad bin Rabi. Dan Sa'ad bin Rabi memberikan tawaran kepada Abdurrahman bin Auf, hartaku banyak, kita bagi dua ya, separuh untukku, separuh untukmu. Istriku juga dua, nanti kalau kamu mau silahkan pilih yang kamu sukai, nanti aku ceraikan. Setelah masa idahnya selesai, kamu silahkan nikah. Sampai seperti itu. Betapa isarnya orang-orang Ansor yang menerima orang-orang Muhajirin. Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak aji mumpung, tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dia punya iffah, punya izzah, menjaga harga dirinya, dan akhirnya tidak mau menerima tawaran itu, hanya ingin supaya Sa'ad bin Rabi menunjukkan mana pasar di Madinah ini sebelah. Kenapa? Dia akan berdagang tanpa modal, karena dia sudah punya ilmu dalam perdagangan, dan dalam waktu singkat 6 bulan saja Abdurrahman bin Auf survive, bisa melejit usahanya dan datang ke Rasulullah untuk minta dinikahkan. Jadi itu cerita di sisi lainnya tentang Sa'ad bin Rabi yang seorang sahabat mulia, bukan yang temperamental, bukan ya, tapi sahabat mulia. Ada kasus seperti ini untuk pelajaran. Dia adalah salah satu pemimpin kaum Ansor. Istrinya ini bernama Habibah bin Zaid bin Abu Hurairah, yang juga berasal dari kaum Ansor. Permasalahannya, istri saat ini membangkang atau melakukan usus kepadanya, dan kemudian saat menamparnya, lalu Rasulullah SAW menetapkan bahwa saat harus dihukum kisos. Akhirnya Habibah dan ayahnya pergi ke rumah Sa'ad untuk menjalankan hukuman kisos tersebut. Tetapi Rasulullah bersabda, kembalilah kalian. Jibril telah datang kepadaku dan menginformasikan bahwa Allah telah menurunkan ayat ini. Rasul pun melanjutkan sabdanya, kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain. Aradna amran wa aradallahu amran akhar. Dan apa yang Allah menghendaki itulah yang lebih baik. Kemudian hukuman kisos itu dalam masalah ini dihapuskan. Coba sekalian, ini pelajaran yang menarik bagi kita. Rasul kita Muhammad SAW ini seorang Rasul dan sekaligus manusia. Ini harus kita sikapi, kita yakini secara seimbang ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Kita bersyahadat Nabi Muhammad seorang hamba Allah dan seorang Rasulnya. Kalau tidak ada bimbingan wahyu, maka beliau berijtihad pribadi. Boleh jadi pendapatnya benar dan dikeluarkan oleh wahyu, boleh jadi pendapatnya tidak tepat dan diluruskan oleh wahyu.
Nah, maka itulah beliau memiliki sifat al-ma'sum, al-ismah. Nah, beliau memiliki sifat al-ismah dan beliau adalah orang yang maksum, artinya orang yang terjaga dari kekhilafan. Kalaupun salah secara pribadi tidak dibiarkan, bisa langsung ditegur oleh wahyu ataupun lewat usulan-usulan dari para sahabat. Nah, itu biasa. Di sini beliau beristihad pribadi untuk menegakkan qisas karena suami menampar istrinya harus ditampar balik. Nah, maka ternyata Allah tidak setuju dengan ijtihad pribadi Rasulullah. Ada langkah-langkah hukum tadi, fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna tadi ya. Ada langkah-langkah yang menjadi panduan sehingga di sini tidak dilaksanakan hukum balik atau hukum balas kepada Sa'ad bin Rabi'. Berikutnya tentang munasabatul ayat, hubungan antara dua ayat ini dengan yang sebelumnya. Setelah pada ayat sebelumnya Allah menerangkan ditetapkannya bagian untuk masing-masing ahli waris dan melarang kaum laki-laki dan perempuan beriri hati atau hasad atas anugerah yang diberikan Allah kepada sebagian mereka, yaitu pada ayat ke-32 sudah kita bahas. Maka pada ayat ini Allah menerangkan tentang sebab keutamaan laki-laki atas perempuan, dan itu biasa. Allah menciptakan hamba-hambanya dengan ada perbedaan status sosial, status ekonomi, pangkat dan jabatan yang termasuk dalam hal jenis kelamin. Ini adalah min ayatillah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Berikutnya jemaah sekalian tentang tafsir dan penjelasan. Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Laki-laki pemimpin rumah tangga ditugasi mengingatkan perempuan jika sikap dan perilakunya melenceng. Laki-laki juga bertugas melindungi, menjaga dan merawat perempuan sehingga jihad berjuang fisabilillah itu diwajibkan bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum perempuan. Jadi kalau jihad ini kepada laki-laki terhimpun yang sudah dewasa, yang anak-anak tidak boleh berangkat perang, yang wanita juga demikian, tidak diperbolehkan berangkat jihad. Yang boleh hanya laki-laki, kecuali kalau punya spesialisasi tertentu bagi kaum wanita, misalnya bisa mengobati atau bisa punya skill tertentu, yaitu pengecualian. Bagian warisan yang diperoleh kaum laki-laki juga lebih banyak dibanding yang diperoleh kaum perempuan, karena kaum laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada perempuan, kepada istri dan keluarganya. Nah, sebab-sebab tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan ini ada dua faktor yang disebutkan di ayat ini, yaitu penjelasannya. Pertama, faktor penciptaan atau al-khalqu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan spesifikasi dalam hal penciptaan muqawimat jasadiyah khalqiyah. Jadi keberadaan tentang struktur tubuh laki-laki yang memiliki atau mempunyai kelebihan. Indra dan akalnya lebih kuat, emosinya stabil, dan postur tubuhnya lebih kuat. Kaum laki-laki mempunyai kelebihan dibanding perempuan dalam masalah akal, pemikiran, komitmen dan kekuatan. Oleh sebab itu Allah mengkhususkan kaum laki-laki untuk menerima tugas sebagai pembawa risalah, sebagai nabi. Jadi nabi dan rasul ini laki-laki, tidak ada yang perempuan. Pemimpin tertinggi yang dasarnya al-imamah al-kubra, yaitu kekhalifahan. Jadi al-imamah al-kubra itu level kekhalifahan di atas presiden, gabungan antara negara-negara
para khalifah, baik khulafaur rasyidin, khalifah atau khulafa baik Umayyah, baik Abbasiyah, baik Fatimiyah ataupun Utsmaniyah sesudahnya, itu semuanya laki-laki ya. Maka di sini laki-laki punya kelebihan. Kalau imam sughra, kepemimpinan yang levelnya kecil atau terbatas di bawah khalifah, ini para ulama beda pendapat dalam hal kepala negara, apakah disamakan imam kubro ataukah berbeda. Ini ada beda pendapat ya. Tapi kalau yang level di bawahnya, apakah berupa gubernur ataukah bupati wali kota atau bahkan yang di bawahnya, maka ini mengarah kepada imamah yang sughra atau bahkan kepemimpinan yang kolektif, tidak kepemimpinan yang individualis, kepemimpinan terutama di dalam legislatif yaitu kepemimpinan kolektif kolegial bahasa undang-undangnya, maka diperbolehkan dipilih di antara mereka adalah kaum wanita untuk memperjuangkan kepentingan wanita. Qadhi hakim perlu sebuah kekuatan untuk memutuskan perkara yang terutama di level yang tertinggi. Kalau kita mungkin di level Mahkamah Agung atau mungkin Mahkamah Konstitusi yang tinggi ya. Kemudian pelaksana syiar-syiar agama seperti adzan, iqamah, khutbah, sholat Jumat dan jihad tadi. Ini semuanya medan amal aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki. Demikian pula yang namanya talak juga menjadi hak kaum laki-laki. Dan juga yang sudah pernah kita bahas, kaum laki-laki boleh beristri 4 yang disebut dengan poligami. Sebaliknya kalau kaum wanita tidak boleh poliandri. Jadi tidak boleh diprotes. Ini sudah ketentuan Allah Ta'ala. Allah Maha tahu dengan kebaikan makhluknya. Kita manusia hanya ikut aturan Allah Ta'ala. Kesaksian mereka kaum laki-laki dapat digunakan dalam kasus kejahatan kriminal dan hukum, artinya hukum pidana. Bagian warisan mereka juga lebih banyak dan mereka berposisi sebagai asobah atau yang mendapatkan bagian sisa saldo dalam daftar ahli waris. Nah, itu beberapa perbedaan ya dalam faktor penciptaan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Postur tubuhnya, fisiknya, kekuatan dari sisi ketahanan mental, spiritual dan sebagainya, sehingga pada saat dulu Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, ya, hijrah beliau transit dulu di Gua Thur, ada spesifikasi tugas yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan yang berbeda, yang kebetulan masing-masing dijalankan oleh putra-putrinya Abu Bakar. Yang perempuan Asma binti Abi Bakar diberikan tugas untuk membawa makanan dan pada saat itu hamil tua, sehingga beliau merobek selendangnya menjadi 2 bagian, satu untuk menahan kehamilannya, perutnya supaya tidak kontraksi, tidak keguguran, yang satu untuk memikul menahan atau menggendong bagi atau tempat makanan. Sebenarnya beliau diberikan julukan wanita yang memiliki 2 selendang atau Dhatul Iqaqain. Itu khusus perempuan. Nah, sedangkan anak Abu Bakar yang lain, Abdullah bin Abi Bakar, bertugas untuk memata-matai berita, dinamika, informasi yang berkembang di masyarakat Madinah, sepeninggalnya Rasulullah dan Abu Bakar dari rumah, itu bagaimana rencana-rencana mereka. Nah, itu diberikan kepada Abdullah. Kenapa enggak jadi satu saja? Di samping Asma membawa makanan juga mengolah informasi, atau kebalikannya, di samping Abdullah membawa informasi juga membawa makanan. Nah, ini kan pertanyaan yang agak lucu ya. Masing-masing tugasnya beda. Kalau Asma ini spesifikasi membawa makanan dan dia sebagai wanita, ketika
mencari informasi dan memberitakan itu unsur-unsur perasaannya agak dominan ya bagi wanita. Kadang-kadang berita biasa, tapi kalau yang menyampaikan wanita itu hiperbola, seolah-olah luar biasa, itu kan akhirnya nggak objektif lagi beritanya. Kebalikannya, kalau Abdullah membawa makanan sambil membawa berita, akhirnya dicurigai, oh laki-laki membawa makanan, pasti nanti diikuti oleh musuh dan ketahuan persembunyian Nabi di luar film. Inilah sudah diperhitungkan job desk-nya masing-masing ya. Ini sebagai ya, hikmah pelajaran dalam bab manajemen ya, manajemen pembagian tugas itu. Ini faktor tentang perbedaan laki-laki dan wanita. Yang kedua perbedaannya adalah kaum laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarga. Mereka juga wajib membayar mahar yang merupakan simbol penghormatan kepada perempuan. Bukan bermakna membeli, bukan ya, tapi ini penghormatan kepada wanita yang akan dijadikan sebagai istrinya, pendamping seumur hidup bagi seorang suami ya, jadi harus mencari yang terbaik ya. Kalau Nabi itu maharnya minimal 500 dirham. Beliau dalam beberapa kasus misalnya ketika menikah dengan yang Maimunah binti Harith dan juga dengan yang lainnya itu dengan mahar 500 dirham. Kalau kita konversi ya tergantung harga dirhamnya, antara minimal 12 juta ya, antara 12 juta sampai 19 jutaan kurang lebih. Nah, selain dalam dua perkara tersebut, dalam hal kekuatan fisiknya dan juga nafkah, kaum laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan ini adalah salah satu ciri keistimewaan Islam. Sebagaimana Allah berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan mereka para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Walirijali 'alaihinna darajah. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka yang sudah kita singgung ini ya. Jadi ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya, barangkali oleh Ustaz Rifat Masyhur dulu ya sebelum saya teruskan. Jadi Al-Baqarah 228 ini juga terkait dengan tanggung jawab secara seimbang antara laki-laki dan wanita, suami dan istri. Intinya harus saling ta'awun, saling kerjasama di antara masing-masing. Nah, maksudnya adalah kalau laki-laki mempunyai peranan lebih dalam mengatur dan mengarahkan urusan-urusan keluarga dan rumah tangga. Mereka juga mempunyai tugas mendidik dan mengawasi keluarga. Semua tugas itu sesuai dengan kemampuan kaum laki-laki untuk menerima tanggung jawab dan menghadapi tantangan hidup. Sementara itu kaum perempuan mempunyai kebebasan penuh untuk mengelola harta kekayaannya sendiri. Ini ada catatan di akhirat nanti ya. Walaupun wanita punya otoritas untuk mengelola keuangannya, tapi sebagai suami tetap harus memberikan arahan-arahan. Jangan sampai kebablasan ya. Ketika seorang istri punya hobi belanja secara berlebihan, sementara masih ada skala prioritas lain yang perlu untuk dialokasikan. Walaupun dalam hal ini menjadi tanggung jawab suami, yang tetap harus ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, nanti ada miskomunikasi, salah paham. Suaminya saldonya habis, istrinya mengalokasikan hartanya untuk yang tidak penting, sementara kebutuhan primer belum terbeli, belum tercover. Akhirnya keluarganya ya menjadi tidak bahagia karena kekurangan dalam kebutuhan primer. Inilah pentingnya komunikasi antara suami istri ini. Nah, kurang lebih seperti inilah jenis-jenis nafkah yang diatur oleh Islam yang menjadi kewajiban bagi laki-laki. Di antaranya wajib untuk diri sendiri. Laki-laki ya, yang sudah pernah kita bahas ini, kalau sudah balik dan sudah usia ya, jadi kalau dalam Islam itu yang sudah kita bahas ya, sebenarnya tanggung jawab
tua kepada anak laki-laki itu sampai balik saja. Sesudahnya itu diharapkan bisa mandiri. Ya tapi mana ada sekarang anak-anak laki-laki yang sudah balik dan sudah mandiri itu hampir-hampir tidak ada. Karena ya kita rata-rata masih dalam tanda kutip ya ngopeni dan bahkan mungkin memanjakan anak-anak kita secara berlebihan sehingga mereka tidak sanggup mandiri. Nah kalau anak perempuan ya itu selama belum menikah tanggung jawab ayahnya yang laki-laki. Kalau sudah menikah, ya ini nanti menjadi tanggung jawab suaminya. Wajib untuk orang atau pihak lain karena faktor pernikahan, laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya yang akan kita bahas secara lebih detail nantinya. Kemudian karena faktor kekerabatan, menurut mazhab Malikiyah kepada ayah, ibu ataupun anak. Apabila ayah dan ibunya ini ya misalnya dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu ya, tidak punya uang pensiunan, kalaupun ada sangat-sangat sedikit, ya maka kewajiban anak memberikan nafkah kepada ayah ibunya. Sehingga dalam hal ini kalau ada uang zakat, maka ayah ibu tidak termasuk yang mustahik. Kalau anak muzaki, ayah ibunya fakir miskin, maka uang zakatnya tidak boleh dialokasikan ke ayah ibunya, karena ayah ibunya menjadi tanggung jawab anaknya. Artinya anaknya harus mengcover kebutuhan ayah ibunya yang tidak mampu, jangan diambilkan dari uang zakat, harus dari uang pribadinya yang lain yang bukan zakat. Kemudian anak yang sudah kita singgung tadi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah, ayah ibu ke atas kalau masih hidup, anak sampai ke bawah. Hanafiyah mahram dalam pernikahan lebih luas. Hanabilah yang berhak mendapatkan warisan, sudah pernah kita singgung pada 11-12. Nah, sedangkan jenis nafkah yang berikutnya tentang kepemilikan, yaitu binatang ternak, hewan peliharaan dan lain-lain yang menjadi tanggung jawab dari orang tersebut harus diopeni. Jangan sampai dia punya binatang peliharaan, misalnya kucing atau yang lain yang biasa masuk keluar rumah orang lain karena kelaparan di rumah majikannya, akhirnya ke rumah tetangga ngambil segala sesuatu yang membuat tidak nyaman. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan umur panjang, kesehatan kepada kita semuanya sehingga bisa meluangkan waktu untuk mempelajari tafsir Al-Quran dan kajian-kajian yang lainnya. Mudah-mudahan kita semakin dipahamkan dalam urusan agama sehingga kita semakin iman kita semakin kuat dan komitmen kita terhadap Islam juga semakin bagus. Semoga Allah Ta'ala meridhai apa yang kita laksanakan bersama dan memberikan kepada kita husnul khotimah, dikumpulkan di surga Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.